Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. SMK. 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 Vokasional. Menguatkan. Oke, kita ulang lagi. Karena memang ini karena belum sarapan ya. Ya, saya belum sarapan lagi Pak Direktur. Sekali lagi ya. Oke. SMK. SMK. Vokasi. Menguatkan. Kelurahan. Tandanya karena belum sarapan. Oke, baik. Tentunya pertama-tama sekali mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT berlimpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini di pagi yang cerah ini kita hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka untuk melaksanakan International Conference dengan tema vokasional. Dan juga tentunya kita tidak lupa juga selalu mengaturkan salawat dan salam kepada junjungannya Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat ataupun Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabin, Bapak Dr. Ariswan. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK dan juga para guru beserta kawan regali dan juga kawan panitia serta tamu hadirin yang hadir pada hari ini. Dan hadir dari tadi malam. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Yusro SPD MPD MT. Dan itu kita jemput beliau untuk hadir di panggung. Beliau sebagai narasumber di acara International Conference pada hari ini. Silakan. Perlu kami bacakan CV beliau. Beliau pada saat ini merupakan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan. Dan pendidikan beliau sebelumnya adalah S1 di Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta, S2 di Magister Pendidikan Universitas Islam Jakarta dan Teknik Elektro Universitas Indonesia. Dan pendidikan terakhir beliau strata 3 adalah Teknik Elektro Universitas Indonesia dan University Clermont France. Wah, ini agak susah ini karena bahasa Jerman ya, Prancis. Wah, ini nanti kita minta beliau bahasa Prancis sedikit ya. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi para hadirin semuanya, izin saya duduk berdiri. Acara International Conference pada pagi ini adalah dalam rangka untuk mengupas, untuk berdiskusi, untuk membicarakan sebenarnya sejauh mana potensi dari vokasional ini untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Saya teringat kemarin ketika kita kunjungan ke Jerman dengan Bapak Kadis dan Bapak Kabin. Di sana ada namanya program G2G dengan Indonesia, yaitu Ausbildung. Kita dengan Mr. Nikel di sana berdiskusi, beliau menyampaikan bahwa pada saat ini ada lebih kurang 7.000 alumni SMK yang mengikuti Ausbildung di Jerman. Di mana program ini adalah para alumni SMK yang mengikuti program ini mereka berkuliah sambil bekerja. Dapat income, rata-rata mereka dapat income 25 juta sampai 30 juta. Dan mereka juga dapat kuliah, dapat hari kerja, 2 hari kuliah, dan nanti 3 tahun setelah itu mereka dapat sertifikat. Yang sertifikatnya itu bisa disamakan dengan diploma. Dan sebegitunya negara-negara maju seperti Eropa memperhatikan bahwa vokasional ini merupakan salah satu program yang sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi, dan tentunya kalau Indonesia adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Dan kami berpikir dengan Indonesia pada saat ini berada di era bonus demografi yang dimulai pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 270 juta penduduk yang ada hari ini, dan dengan kita berada di era gelombang tsunami digital yang luar biasa pada saat ini. Seperti data sudah kita lihat bahwa pada saat ini ada sekitar 200 juta lebih penduduk Indonesia hari ini sudah mengakses teknologi, itu teknologi digital. Dan ini mungkin akan menjadi peluang luar biasa bagi para siswa kita yang berada di vokasional untuk memanfaatkan potensi. Maka pada hari ini, di pagi ini, di International Conference ini kita akan kupas dan kita akan diskusikan sejauh mana potensi dan juga strategi-strategi kita sebagai stakeholder, terutama para kita yang berada
di SMK, baik itu kepala sekolah, guru dan juga pengambil kebijakan seperti Bapak Kabid yang ada hari ini dan juga beliau tentu direktur SMK. Bagaimana kita mengelaborasi potensi ini semua sehingga memang menjadikan profesional ini kompetensi itu menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045. Para hadirin semua yang sama-sama kita hormati dan juga narasumber, sambil kita menunggu dua narasumber lagi dari Malaysia, tentunya kita minta kepada narasumber kita Bapak Direktur SMK untuk menyampaikan materi beliau. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, nanti kita adalah sebenarnya kita panel Pak Direktur, tapi karena masih menunggu kita minta kepada Pak Direktur 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Setelah itu kita langsung diskusi. Tepuk tangan untuk Pak Direktur. Silakan Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome. Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Datuk Azzadin bin Abdul Aziz dan juga Bapak Yahya bin Safi. Kita langsung jemput untuk hadir ke panggung. Selamat datang Datuk. Baik, alhamdulillah para hadirin semuanya, pada kesempatan ini alhamdulillah sudah hadir dua narasumber lagi dari negeri jiran, negara tetangga kita. Kemarin kita sudah hadir ya Datuk ya Pak ya, kita sudah berdiskusi di tempat bisnis beliau, luar biasa. Dan kita bermimpi bahwa nanti para alumni siswa SMK kita akan juga seperti beliau, sebagai owner ya, sebagai konglomerat ya Pak Datuk. Sebagai entrepreneur sukses tentunya. Dan pada hari ini kita menyebut beliau berdua. Yang pertama adalah Bapak Datuk Azzadin bin Abdul Aziz. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau merupakan Direktur Electrical Electronics Engineer dan juga perusahaan mandiri Engineering MBA Finance yang di Pertua College Vocational Gombak dan juga Presiden Majelis yang di Pertuan Vocasional Malaysia. Tepuk tangan lagi untuk beliau. Yang kedua adalah kita jemput Bapak Yahya bin Safi. Beliau adalah Direktur Vocasional Shah Alam Selangor, Malaysia. Beliau berdua ini nanti kita akan minta mengupas sejauh mana potensi vocasional ini ke depan. Tentunya kita nanti beliau menggambarkan kepada kita gambaran besar di Malaysia bagaimana beliau berdua mensupport penuh bagaimana sekolah vocasional ini mampu untuk memajukan Malaysia sampai pada saat ini. Dan seperti yang kita sampaikan pada hari ini, metode international conference kita ini adalah nanti kita minta masing-masing narasumber 15 menit masing-masing memberikan paparan. Ya, kita mulai dari Pak Direktur dan juga sampai berikutnya akan narasumber berikutnya dan Pak Datuk dari. Dan nanti setelah masing-masing memaparkan 15 menit maksimal, kita langsung diskusi. Para peserta audiens silakan tanyakan pertanyaan, terserah mau ke narasumber yang mana. Yang pasti adalah tertib ya, to the point nanti pertanyaan. Oke, baik, bacakan bismillah, kita mulai acara international conference kita. Untuk narasumber pertama, kita silakan kepada Bapak Direktur SMK. Silakan Pak. Baik, saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bonjour. Tadi saya diminta untuk menyapa dalam bahasa Prancis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Baik, alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan
Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati juga Ketua DPRD Provinsi, kemudian Wali Kota Payakumbuh, begitu, kemudian Bapak Kadis, Bapak Kabid, terima kasih, kemudian para pimpinan perguruan tinggi, kemudian MKKS Sumatera Barat, para kepala sekolah, para guru SMK yang saya hormati, wabil khusus tamu kami dari Malaysia, Pak Yahya dan Datuk, welcome to Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, waktunya pendek ya. Ini ada 30 slide. Jadi 30 slide itu kurang lebih 3 jam. Ya. Nanti slide-nya akan saya bagikan saja kepada hadirin sekalian. Hanya pointers penting saja yang akan saya sampaikan, karena moderator sudah menyampaikan hanya Pak Servis tadi menyampaikan hanya 15 menit saja. Ya, 15 menit, pembukaan sudah 5 menit ini. Ya, nanti konten 5 menit dan penutup 5 menit. Pas 15 menit. Oke, baik, kita mulai dari slide yang pertama saja. Next. Ya. Oke. Bapak dan Ibu, para hadirin yang saya hormati, di slide yang pertama ini adalah impian masa depan Indonesia. Impian masa depan Indonesia membangun masa depan melalui pendidikan vokasi, ya. Membangun masa depan melalui pendidikan vokasi. Jadi ada agenda yang kita sebut dengan agenda ASDM. Nah, ini agenda yang sangat-sangat penting. Pada sisi yang mana pembangunan SDM itu dibangun? Memperkuat pembangunan SDM pada sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kemudian prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Jadi ini agenda besar untuk memperkuat SDM Indonesia. Ya. Kemudian agenda yang kelima ini juga tentunya berkaitan dengan pendidikan vokasi Indonesia, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Jadi produk-produk yang tadi malam sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, ya, yang merupakan produk-produk hasil karya anak-anak SMK kita yang hebat, yang modern, begitu, yang juga berdaya saing. Tentunya ini akan dilanjutkan menjadi produk-produk yang semakin berkualitas, produk-produk yang nantinya bisa dijual tidak hanya pada pangsa lokal nasional tetapi juga internasional. Dan harapannya seperti itu. Ya, ada satu contoh sekolah menengah kejuruan di Kudus yang mudah-mudahan sudah ada beberapa yang ke sana. Ada SMK swasta Raden Umar Said, SMK Rus di Kudus, ya. Itu SMK yang memproduksi film animasi, di mana film tersebut sudah dipesan bahkan dijual ke luar negeri. Ya, beberapa perusahaan film animasi itu memesan, termasuk ketika saya berkunjung ke sana, beberapa perusahaan besar, ya, memesan untuk promosi videonya atau iklan itu dibuat oleh anak-anak SMK. Nah, ini perlu dibuat masif dan perlu didorong untuk
menjadi produk-produk yang bernilai jual tinggi. Dan saya kemudian berpikir bahwa Bapak dan Ibu, produk-produk UMKM yang ada di Indonesia itu bisa bernilai tinggi dengan sentuhan kreativitas dan inovasi anak-anak SMK kita. Ya, yang tadinya hanya beredar pada skala lokal, nasional, dipoles dengan sentuhan imajinasi, kreativitas, inovasi anak-anak SMK, ini menjadi produk-produk yang bertaraf internasional. Karena SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kita ulang lagi ya, supaya semangat. Kalau isi materi tidak terlalu penting. Yang penting yel-yelnya. SMK, SMK, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Itu yang penting. Materi nanti saya bagikan saja. Baik, berikutnya agenda 1 dan 2 adalah mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi. Ini adalah agenda-agenda strategis dari presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, dan ini luar biasa. Ini tentunya mensupport pendidikan vokasi yang ada di Indonesia. Next. Tertarik menjadi guru SMK. Gitu. Ya. Jadi ini kondisi yang bagus ya, mungkin bagus ya di satu sisi ya, bahwa ternyata guru-guru SMK nanti bisa juga dari politeknik, dipoles dengan pendidikan profesi guru, ya, dan seterusnya. Artinya apa? Kampus-kampus negeri non politeknik juga harus bersaing menghasilkan lulusan yang berkualitas. Karena ujungnya sebetulnya pembenahan SMK, salah satu faktor kuncinya adalah guru yang berkualitas, guru yang profesional, guru yang memahami kondisi industri di lapangan. Sehingga dalam konsep SMK yang kita cita-citakan, satu kriteria yang perlu kita dorong adalah agar guru-guru SMK itu harus mengikuti magang di industri. Itu menjadi salah satu komponen atau kriteria yang wajib, ya, tanda kutip, dimiliki oleh guru SMK. Berbeda dengan guru sekolah menengah umum. Kalau guru sekolah menengah umum, bedanya dengan guru SMK adalah ketika guru SMK itu wajib memperkaya kompetensi keahliannya dengan magang di industri. Sehingga semangat iklim industri yang dia dapatkan ketika magang di industri itu kemudian terbawa ke dalam proses pembelajaran. Jadi learning prosesnya itu terwarnai dengan komitmen semangat dia di industri. Oke, next. Sudah habis ya. 2 menit lagi, 2 menit baru 2 slide dari 33 slide. Oke, next. Oke, ini kita skip terus. Oke, kita lihat grafik ini saja. Kita baca grafik saja terkait dengan potret atau peningkatan kapasitas dan kualitas kebekerjaan. Potret kebekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi, ya. Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, kita bisa lihat pada grafik yang sebentar, ya. Kita bisa lihat tren pendirian SMK di Indonesia. Tadi malam sudah saya sampaikan jumlah SMK di Indonesia
sebanyak 14.000 something. Jadi lumayan banyak betul, 14 ribuan. Dengan total jumlah siswa sekitar 5 juta. 5 juta siswa SMK di Indonesia. Nah, kalau kita melihat tren pendirian SMK terbanyak pada tahun 2015. Setelah itu menurun karena sudah banyak, begitu ya. Bapak dan Ibu bisa lihat di tahun 2023 untuk SMK negeri yang berdiri 15 dan SMK swasta 10. Kemudian tadi malam saya berdiskusi juga dengan Datuk. Beliau menanyakan bagaimana dengan akreditasi, ya, bagaimana dengan akreditasi SMK di Indonesia. Nah, ini di Indonesia kita kenal dengan 3 level akreditasi, A, B, dan C, dan tidak terakreditasi. Kalau kita lihat data di sini Bapak dan Ibu, SMK, dari 14.000 sekian SMK yang ada di Indonesia, yang milik pemerintah itu hanya sekitar 30%. 70%-nya milik swasta. Jadi private school itu adalah 70% dan public school-nya adalah 30%. Nah, dari itu semua, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat jumlah SMK berdasarkan akreditasi, bisa kita lihat ya, posisinya sebetulnya ya sudah lebih baik ya, berada pada posisi akreditasi B. B itu kalau bisa dinilai ya sekitar, kalau nilai akreditasi B itu berarti nilainya 81 sampai dengan 90. Karena sebelumnya saya bekerja di Badan Akreditasi Nasional di Kemdikbud. Jadi akreditasi A itu 91 sampai 100 skornya. Akreditasi B 81 sampai 90, di bawah itu akreditasi C, di bawah itu adalah tidak terakreditasi. Nah, oke. Berikutnya satu slide lagi Pak, boleh ya? 1 menit lagi 1 slide. Oke, next. Oke, ini saja PR kita. Bapak dan Ibu, Indonesia punya PR yang besar untuk pendidikan vokasi. PR-nya adalah melingkar antara kurikulum dan kebekerjaan. Ya, mencoba mengkoneksikan antara kurikulum yang dikembangkan untuk pendidikan vokasi dengan kebekerjaan. Nah, ini potret yang memang harus dan menjadi tantangan pendidikan vokasi di Indonesia. Kita punya 128 konsentrasi keahlian. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada 10 bidang keahlian. Dari begitu banyaknya 128 konsentrasi keahlian itu memang harus selaras dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, salah satu komponen utama di dalam pemberian intervensi Direktorat SMK terhadap SMK pusat keahlian yang kita berikan pendanaan itu diantaranya adalah untuk penguatan pembelajaran. Penguatan pembelajaran itu fungsinya adalah untuk mensinergikan antara kurikulum yang ada di sekolah dengan kebutuhan industri. Sehingga salah satu fungsi dari penguatan pembelajaran itu adalah bagaimana SMK melakukan kolaborasi dengan industri dalam mengembangkan, memodernkan, kemudian mengadaptasikan, mengadopsi kebutuhan industri dengan kurikulum yang ada di sekolah. Sehingga diharapkan sekolah SMK mampu mengikuti tren industri dan tidak ketinggalan dengan apa yang terjadi di industri. Mungkin itu PR kita bersama, ya, link and match antara sekolah dengan industri. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Bapak Direktur. Tadi beliau sampaikan kepada kita bersama bahwa untuk menuju Indonesia emas ini ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah perkuat SDM-nya.
Yang kedua, tingkatkan nilai ekonomi dari produk yang diproduksi oleh mahasiswa kita dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga adalah tingkatkan sosial ekonomi. Kalau tiga ini kita selesaikan di SMK, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Tepuk tangan. Baik, para hadirin semua ya. Berikutnya kita undang yang terhormat Datuk Azadin bin Abdul Aziz. Silakan Pak Datuk. Terima kasih saudara moderator. Izinkan saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya tidak tahu pangkat-pangkat di sini ya, tapi saya anggap semuanya bos di sini. Dan ini bos besar. Nama saya Azadin, berusia 57 tahun. Nampak muda lagi kan? Cuma rambut sedikit kurang. Saya bersyukur kerana dapat hadir ke hari ini berkongsi permulaan hidup saya sebagai pelajar dan sehingga ke waktu ini sebagai seorang usahawan di Kuala Lumpur. Kenapa saya harus berdiri? Pertamanya, saya rasa di depan saya, audiens dan juga di sini adalah di kalangan warga pendidik. Keberjadian saya pada hari ini adalah kerana pendidik. Saya terhutang budi kepada semua guru-guru saya. Guru saya ada yang masih hidup berusia 89 tahun. Dan apabila berjumpa atau saya setiap tahun di Malaysia ada hari guru, saya akan panggil semua guru saya dan juga teman-teman sekuliah bawa guru makan. Tapi di usia 80-an guru-guru makan sikit, jadi modalnya kurang. Anak-anak yang saya harus ingatkan adalah ingat guru kita, ingat kepada orang yang mendidik kita, orang yang menjadikan saya dan mereka ini hebat. Alhamdulillah. Apabila guru saya kena sakit serangan jantung, harus dioperasi, kami berjumpa sebelum operation, satu hari sebelum operation kami jumpa dan doktor pun masuk memberi kami taklimat apa yang akan dilakukan. Bila doktor masuk, anesthetis, surgeon, heart specialist dan juga ada 3 lagi komponen perubatan. Bila mereka berdiri sebaris, mereka tabik hormat. Yang akan operate itu adalah anak murid kepada guru itu. Dan antara anak murid itu 2 yang paling nakal. Cikgu susah hati, guru sangat susah hati. Saya cakap pada guru saya, anesthetis ini akan beri tidur. Dan saya sudah bercakap dengan pakar anesthetis, beri tidur lebih sedikit. Tapi kami ya bergurau supaya dia tidak stres. Alhamdulillah, usia 89 masih hidup, masih sehat setelah di-repair oleh anak muridnya sendiri. Jadi permulaan saya, I am not a straight A student. Pertama, saya bukan pelajar yang setiap tahun naik ke pentas, Azadin kamu pelajar terbaik. Tak pernah. I am never the best student. Saya adalah pelajar yang suka-suka. Saya main rugby, suka yang langgar orang, pukul orang, banting orang, lapuk orang. Itu yang badan sekarang begini sedikit. Jadi sukan adalah kehidupan saya. Yang kedua, kehidupan saya adalah merosakkan harta benda di college. Wiring kalau malam di asrama, saya pelajar yang menginap di sekolah. Malam ada prep, persediaan untuk esok harus tadi apa-apa.
Jadi untuk tidak harus tadi, saya shortcut wiring dalam dom saya sendiri. Seluruh asrama gelap, brand dibatalkan, aman Pak. Jadi tidak ada brand. Disebabkan kemahiran saya bermain gitar, membuat perkara-perkara yang pelik ini, saya menyambung pelajaran di universiti lokal dalam bidang engineering, electrical. Kerana kepakaran saya ketika itu adalah electrical. Dan elektronik adalah saya punya minor. Belajar 3 tahun diploma. Almarhum ayah saya kata, kamu ni boleh ke? Saya kata, insyaAllah Abah, mungkin boleh. Kamu ni sebenarnya bukan cerdik, dia kata. Saya kata, ya, cikgu saya pun cakap saya bukan cerdik. Saya kayu setiap semester selama 6 semester. Lulus. Saya cakap, Abah, sudah lulus. Buktinya mana? Transkripnya Abah. Kamu lulus ya? Iya. Tapi kamu belum ada ijazah, belum ada degree, baru diploma. Saya akan sambung. Apply, sambung, dapat. Sambung lagi. Tapi masa sambung umur sudah sekitar 20-an. Awal 20. Di kala 20, sebagai seorang siswa datang dari sekolah yang semuanya lelaki. Sekolah saya kebetulan dari umur 6 tahun sampai 17 tidak ada wanita. Bila masuk degree, wah, itu aku punya, ini aku mau, itu aku suka. Sudah mau jadi pecinta wanita gitu. Jadi dalam kelalaian keseronokan, saya completed my degree. Tidak as a top student, as an average student. Tetapi apa yang saya nak pesan kepada para guru adalah belajar ini kita akan dapat talentnya, not now, maybe later. And the student harus bisa cari dia punya start, talent of the student. Kita tidak nampak seperti antara guru-guru, kalau ibu bapa di sini kepala sekolah ya, saya selalu nasihatkan adalah let your young teachers let go their talent. Ambil idea guru-guru muda. Seperti saya sekarang sebagai engineer yang sudah agak berumur, saya sentiasa minta engineer muda saya, tell me apa yang kamu ada, apa yang kamu boleh buat, how do you ubah konsep ini. Jadi apabila saya habis degree, saya bekerja di perusahaan almarhum ayah saya. Saya dalam kategori businessman, dia ada di Malaysia dipakai kategori misalnya aci dan tak aci. Maknanya yang gimana ya, yang bina sendiri, saya almarhum ayah sudah bina. Jadi saya masuk. Ayah saya bekas tentera udara, seorang juru terbang, jadi orangnya tegas. Saya pikir saya masuk bulan-bulan terus jadi bos. Ya, bapak bos ada, harus jadi asisten bos. Tidak. Almarhum ayah askar, kamu start dari bawah. Wah, cita-cita jadi bos sudah kurang, harus jadi pekerja dulu. Jadi saya bekerja dengan almarhum ayah. Dalam mula-mula adalah dia ajar saya bagaimana mahu selenggara pesawat. Kerana engineering, saya harus ada background tersebut untuk selenggara pesawat. Kebetulan syarikat kami selenggara pesawat. Itu sekitar tahun 90. Pesawat pejuang yang dibeli daripada Amerika dan juga British dalam tentera udara Malaysia. Dan saya repair, belajar. Selesai satu masalah, saya rasa saya tidak competent. Because I know technical, tetapi saya tidak tahu management.
saya sambung belajar buat MBA, buat finance. Sebab cita-cita saya hanya mau kaya, mau ada banyak duit. Bila ada banyak duit nanti girlfriend ramai, jadi boleh pilih mana mau. Namun setelah membuat MBA, saya masih lagi menjalankan selenggara pesawat. Saya beritahu pada almarhum ayah saya, Abah, saya panggil dia Abah ya, I think one area of business is taken care kerana kontrak kita bersama tentera ada sekitar setiap 5 tahun. Selagi pesawat ini terbang, kita akan selenggara. Jadi kita apa rancangan? Saya kata masih dalam bidang ketenteraan. Apa yang saya buat sekarang di kilang, ada kilang sekitar besar ini juga, sekitar hall ini 2 wing. Satu adalah fabrikasi metal untuk kereta perisai, kereta tank, atau di Malaysia panggil kereta kebal yang bawa meriam apa semua tu kan. So kami fabricate the body. We start by the design. Kami design fabrikasi, kami kimpal, pasang dan hantar kepada tentera Malaysia. Itu satu wing. Yang lagi satu wing adalah kami buat drone sendiri. Kalau kita tengok dalam perang di Middle East sekarang, Iran ada Shahid. Di kilang saya, kami juga buat drone daripada agriculture kepada kami kasih drone yang mana tidak perlu hantar peluru berpandu lagi. Kami nitrogen release, terbang sejauh 600 km sampai ke target itu. Dan harganya hanya 10% daripada peluru berpandu. Barang-barang ini adalah sebuah ciptaan anak tempatan, anak Malaysia yang selalu kita terlalu agung-agungkan Euro. Kita sebenarnya Pak, orang Melayu cerdik, tetapi talent yang tidak dirilis. Dan kita, saya selalu kata kerajaan Malaysia, saya selalu kata pada wakil menteri atau menteri, listen to our talent. If you want the vocational to improve, you want the TVET to improve, you listen. Dengar. Sebab kalau kamu tak mau dengar apa yang kamu boleh buat, kamu terlalu agung yang di luar, yang di dalam kamu buat. So yang di dalam ini bila saya produce, harga saya hanya 30% daripada apa mereka beli. Peluang untuk pelajar-pelajar, contoh SMK, Politeknik, luas. Saya ambil pelajar-pelajar vokasional di Malaysia, vokasi. Kamu pandai kipalan, sini. Kamu pandai AI, sini. Kamu pandai. Jadi di pejabat saya ramai, muda-muda yang talent to be grew. Sebab saya percaya in technology, to advance is to trust in people. We have got to percaya, beri kepercayaan kepada mereka, desain dan juga kemudian bidang. Alhamdulillah kerajaan menyokong. Jadi ada buat kereta pesawat itu drone sendiri. Saya selalu bersembang dengan bercakap dengan vokasi pertanian. Di Malaysia ada vokasi pertanian. Saya kata jangan tengok hanya kepada pertanian. Look into AI teknologi dalam pertanian. Jadikan smart vokasi. What you input, this is what you do. Saya rangkakan semua. Because kita bergerak ke arah teknologi, Pak. Jerman sudah jauh depan, Taiwan sudah jauh ke depan, Korea sudah jauh ke depan. Thailand bagus. Thailand pun ada industri berat. Kita Malaysia, Indonesia adalah adik-beradik saya anggap. Ya? Isteri saya pun orang awak, terkawin orang awak. Tapi di Malaysia dia di negeri sembilan. Jadi makanannya sama di sini. Jadi isteri saya dalam bidang perhotelan, hospitality industry. It is all the same. Kejadian pelajar, hasil keras tangan guru. You make the student to what you desire. You make the student kepada apakah blueprint nasional Indonesia.
trust me, 10 tahun lagi kita akan lebih maju. Melayu akan lebih maju daripada bangsa lain. Kita harus belajar dari situ. Jadi saya tidak berhenti di situ. Usaha saya yang terkini adalah membuat roket. Tapi bila sebut roket itu bukan untuk yang NASA, bukan SpaceX. Saya usaha sama. Di situ saya kata dengan Bapak Moderator, yang saya hormati Bapak Pengarah Lokasi Kementerian Pendidikan Indonesia, yang saya hormati rakan saya Datuk Azadin Samsudin Rasul. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Sumbar, Bapak Ketua DPR Sumbar, tadi saya nampak ada juga Bapak Kabin. Dan Bapak Kabin ni beberapa kali dah berjumpa dengan saya. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para siswa dan juga semua hadirin hadirat yang ada di depan saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Kerana dengan keizinannya dapat kita bersama dalam program pada pagi ini. Terutama banyak-banyak kita bersyukur melalui program ini kita diketemukan, kemudian menjalinkan ukhuwah, dan insya-Allah semoga ukhuwah yang kita jalinkan ini berkekalan demi untuk memastikan dan mempertabatkan kehidupan insan yang berjaya sama ada di dunia ataupun di akhirat. So, dalam kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur program ini kerana memberi peluang dan menjemput saya sebagai salah seorang speaker untuk berkongsi pengalaman saya dalam bidang vokasi ataupun di Malaysia kita panggil dia TVET, Technical, Vocational, Educational dan Training, itu di Malaysia. Untuk maklumat bapak-bapak dan ibu-ibu, di Malaysia pendidikan TVET ini berada di bawah dua kementerian. Satu pendidikan TVET di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, satu lagi pendidikan TVET di bawah Kementerian Pendidikan. Yang pengajian tinggi ini dia kontrol universitas. Yang Kementerian Pendidikan dia kontrol adalah college vocational. Jadi college vocational saya merupakan salah seorang director college vocational, iaitu college vocational Shah Alam di Selangor, Malaysia. Kalau dilihat pendidikan awal saya tidak dalam bidang vocational. Saya merupakan lulusan UIN. Sekarang ni UIN. Dulu IAIN, Sumatera Utara. Okay. Jadi saya ambil pendidikan. Tapi bila saya balik ke Malaysia, bertugas sebagai seorang guru, daripada guru pendidikan Islam, kalau sana dia panggil ustaz. Kemudian saya berpindah masuk ke sekolah menengah vocational. Pada waktu itu dikenali sebagai sekolah menengah vocational. Yang mana sekolah menengah vocational merupakan salah satu sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Cuma vocationalnya dia lebih kepada skill. Dan pada waktu itu siswa yang masuk ke sekolah vocational ini dianggap terkelas, kelas yang ketiga, ataupun dengan kata lain siswa yang ada masalah, yang malas belajar.
Okey, itu waktu itu. Jadi mulai pada tahun 2004 saya di situ, saya terlibat dengan proses untuk menaik tarafkan sekolah menengah vokasional ini supaya dia berada setanding dengan sekolah-sekolah menengah yang lain. Kita tak mahu sekolah menengah vokasional ini dikenali sebagai sekolah menengah tempat buangan anak-anak yang nakal, anak-anak yang malas belajar. Kita tak mahu. Bila kita buat kajian waktu itu, kenapa dianggap macam itu? Kerana kita tengok waktu itu kurikulum ataupun materi yang diajar di sekolah vokasional pada waktu itu sudah jauh ketinggalan berbanding dengan industri yang ada. Jadi kita merubah daripada sekolah vokasional itu untuk menjadikan kolej vokasional, dan kita merubah keseluruhan 360 derajat. Daripada sekolah menengah kita naik taraf menjadi kolej. Daripada pelajar sehingga berusia 18 tahun saja berada di situ, kita naik taraf pelajar berada di situ sehingga 20 tahun. Daripada kita menghasilkan pelajar mendapat sijil saja, kita melahirkan pelajar yang mendapat diploma. Itu prosesnya. Jadi bila proses itu berlaku, maka semua sistem dia berubah. Dari segi kurikulumnya, sistem pengajiannya, guru-guru yang mengajarnya juga berubah. Cabaran yang kita hadapi 2012 kita mulakan dengan 15 kolej vokasional sebagai rintis. Pada waktu itu ada 87 buah sekolah vokasional. Daripada 87 itu 15 dipilih sebagai kolej vokasional rintis untuk mereka awal. Okey? Tapi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pihak kementerian pada waktu itu, tahun 2023 semua sekolah menengah vokasional dinaik taraf ke kolej vokasional. Berarti pada waktu itu ada 87 buah kolej vokasional. Okey, kita mula mengeluarkan graduate yang pertama pada tahun 2016. Sebab bila masuk kolej vokasional, pelajar itu dari usia 16 selepas, kalau di sini saya ingat selepas SMP dalam usia 16 tahun. Mereka berada di kolej vokasional selama 2 tahun 6 bulan. Sehinggalah mereka itu keluar mendapat diploma. Peringkat awal kita menghadapi cabaran akreditasi diploma yang dikeluarkan itu. Kerana waktu itu kita pun belum terfikir kita anggap dengan diploma yang kita keluarkan sendiri itu dapat diterima. Tetapi di Malaysia dia ada standard-standard yang perlu dipatuhi. Jadi kita kena pula memastikan semua program-program kita, diploma yang kita keluar itu ada akreditasinya daripada badan yang bertanggungjawab. Di Malaysia ada beberapa badan yang bertanggungjawab untuk memastikan diploma atau sijil itu diperakui ataupun mendapat akreditasi. Yang pertama, peringkat sijil. Kita di kolej vokasional, pelajar itu akan mendapat sijil vokasional Malaysia. Peringkat sijil, akreditasinya dibuat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey? Dalam masa yang sama, selain daripada sijil vokasional yang dia lebih bersifat akademik, pelajar juga akan diberi sijil kemahiran Malaysia. Sijil kemahiran ini sifatnya skill, kemahiran. Jadi sijil ini akreditasinya dibuat oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, yang mana NOS-nya diterima oleh satu dunia. Okey, itu sijil, peringkat sijil. Apabila peringkat diploma pula, kita perlu mendapatkan akreditasi daripada, kalau bidang itu
berkaitan dengan teknologis, maka perlu mendapat akreditasi pada MBOT, Malaysia Board of Technologies. Itu akreditasi yang akan dikeluarkan oleh mereka. Tapi kalau bidang-bidang yang tidak melibatkan teknologis, antaranya hospitality, itu perlu mendapat akreditasi daripada MQA, Malaysia Qualification Agency. Jadi alhamdulillah, pada tahun 2026 kita cuma mendapat akreditasi sementara yang kita kenal sebagai F01. Kita dapat yang sementara, yang menyebabkan keraguan yang kita keluarkan kali pertama itu agak sukar untuk menyambung pelajaran, kerana kita di College Vocational dan juga bahagian telah menetapkan bahawa semua pelajar-pelajar College Vocational di performance index-nya adalah 70% bekerja, 20% menyambung pengajian, 10% adalah menjadi usahawan ataupun entrepreneur. Jadi yang 70% itu belum ada skill. Dengan skill itu mereka diterima oleh industri. 98.9% bekerja. Tapi target kita yang 20% untuk menyambung pelajaran terhambat kerana akreditasi tadi. Okay, sehinggalah sekarang ini lebih kurang 10 tahun, 12 tahun kita telah melalui ini. Semua program yang kita ada daripada 10 bidang sebanyak 636 program mendapat akreditasi. Dan sekarang ini pelajar kita ataupun graduate kita tidak ada masalah untuk menyambung pelajaran dan juga untuk bekerja. Yang penting sekarang ini College Vocational menjadi rebutan, bukan lagi terkelas. Kenapa? Sebab keboleh pasaran mereka dengan ada skill pelajar-pelajar ini diterima oleh industri berbanding dengan graduate daripada universiti yang berurusan engineer. Pelajar-pelajar teknologis lebih diterima oleh industri. Baik, itu sebagai pengenalan. Selepas ini mungkin ada yang Bapak nak lebih lanjut, saya akan mana saya boleh kongsi, insyaAllah saya akan kongsi. Jadi saya serah balik kepada Bapak Moderator. Saya kalau slide ada 136, aku tak kaya slide. Okey, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Mulai aja dulu Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya serta adik-adik kita yang di SMK, ini Bapak Lian Rizky dan Bapak M. Reza ini dari perwakilan Wakil Menteri Kementerian Ketenagakerjaan bidang pasar kerja ya, pasar kerja. Nah ini kita beruntung sekali ya, karena memang di Expo ini salah satu tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk kawan-kawan atau adik-adik yang di SMK untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus, karena itulah tujuannya dari salah satu tujuan dari SMK ya, selain menciptakan produk ya Pak ya. Pak, sedikit Pak sebelum kita lanjut ini Pak, bisa ceritakan dulu Pak sebenarnya di apa sih peran SMK ini di Kemenaker ini Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Mungkin perkenalannya nanti pas lagi periksaan aja ya. Boleh kita sekarang ini ada spesial ya. Jadi kalau di apa itu?
silakan Pak. Sudah. Baik, kalau di Kementerian Ketenagakerjaan itu salah satu stakeholder kita memang SMK itu lewat PKK. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang dari SMK itu tidak asing ya. Nah, di satu sekolah itu pasti ada unit namanya PKK, yaitu Pusat Kerja Khusus. Biasanya kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja juga untuk mereportkan tracer study dari siswa-siswi atau lulusan dan alumni PKK-nya atau SMK-nya itu sendiri. Nah, di kita di pusat-pusat kerja banyak sekali kegiatan kita itu yang memang mengayomi teman-teman PKK. Nah, utamanya karena kita adalah pasar kerja atau himpunan pasar kerja, yaitu pusat-pusat kerja. Jadi dari PKK itu kita sosialisasikan sistem yang terkait. Sistem ini itu adalah sistem berbasis digital yang mana seharusnya dapat digunakan oleh banyak orang secara umum. Secara umum digunakan dari seluruh kalangan dan utamanya adalah alumni-alumni dari SMK tersebut gitu. Tujuannya untuk apa? Nah, di dalam sistem ini nanti banyak sekali gunanya untuk teman-teman terutama yang baru lulus. Dia bisa cari kerja di situ, dia bisa mulai bisnis di situ, atau mungkin reskilling dan upskilling juga di situ. Nah, kira-kira seperti itu sih mas gambarannya. Berarti sistem ini sudah lengkap ya Pak ya? Bisa cari kerja di situ, bisa bikin semacam pekerjaan baru di situ, upscaling dan itu caranya gimana Pak? Caranya? Baik, untuk caranya tuh tinggal daftar aja sih sebenarnya. Jadi konsepnya tuh sama seperti job portal pada umum. Jadi mungkin teman-teman di sini udah tidak asing ya dengan Jobstreet, JobsDB, Glad, dan banyak lain job portal swasta. Nah, ini adalah job portal yang dikelola oleh pemerintah. Kita sering menyebutnya sebagai Sistem Informasi Pasar Kerja atau SIPK, atau dalam bahasa kerennya adalah Labor Market Information System atau LMIS. Dan ini memang sedang menjadi lirikan dari utamanya adalah stakeholder-stakeholder kita yang dari World Bank, dari Bappenas untuk ditingkatkan kapasitasnya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri membangun sebuah sistem informasi pasar kerja itu baru dimulai di tahun 2021, yaitu lewat pusat-pusat kerja. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya adik-adik kita di SMK ini bisa bekerja di World Bank itu atau di World Bank ini sebagai sponsorship kita sih, ya. Tapi kalau memang mereka ingin bekerja di sana ya bisa, tapi jalurnya bukan dari kita. Oh begitu. Kan NGO ya jatuhnya. Kira-kira berapa persen sih kesempatan bagi adik-adik SMK kita ini sama SMA ya, ini ada kawan SMK juga untuk bisa, terutama yang dari Sumatera Barat ini nih Pak, untuk bisa sebenarnya masuk ke dalam pusat kerja yang ditawarkan oleh sistem ini? Kalau hanya untuk masuk dan cek-cek itu tentunya semuanya bisa. 100% bisa. Perbedaan sistem kita dengan sistem job portal swasta adalah kita untuk login menggunakan nomor KTP atau NIK. Jadi satu orang punya satu akun dengan satu NIK. Artinya real account, tidak palsu lah. Kalau job portal swasta kan pasti menggunakan email, kan mungkin pakai nomor KTP kan, itu melanggar privasi. Tapi kalau karena kita pemerintah, kita melakukannya lewat nomor KTP. Seperti itu. KTP berarti setiap lulusan punya nomor KTP ya Pak? Jadi menambahkan saja, kita itu kerjasama dengan Dukcapil. Jadi di Kemenaker ini sudah integrasi dengan Dukcapil. Jadi data-data yang digunakan si pendaftar itu memang benar-benar ada orangnya. Gitu. Tidak ada yang hoax-hoax gitu, tidak ada. Kira-kira data apa lagi Pak yang kira untuk memastikan supaya kawan-kawan SMK ini bisa masuk ke situ selain data NIK atau portofolio seperti apa yang dibutuhkan? Kalau untuk portofolio nanti silakan diisi sendiri di aplikasinya. Jadi konsepnya itu CV yang digunakan oleh teman-teman biasanya untuk melamar pekerjaan itu teman-teman jadikan sebagai dalam tanda kutip profile di sistem kita. Jadi nanti teman-teman tinggal update aja profile teman-teman, tinggal tulis semua selengkap-lengkapnya termasuk latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang pelatihan, keahlian, dan yang lain-lain sebagainya yang ada di profile teman-teman. Kalau teman-teman makin mengupdate-nya, maka sistem dari AI engine kita itu akan membaca bahwa lowongan pekerjaan yang ada, yang eksis, itu bisa langsung mengkategorikan teman-teman sebagai
pekerja yang kompeten atau sesuai dengan yang dibutuhkan sama si lowongan tersebut. Jadi logikanya seperti itu. Mungkin Pak Raja. Rekomendasi di job portal yang kita punya Aribu itu sudah menggunakan AI. Jadi rekomendasi yang keluar lowongan yang ada itu sudah berdasarkan profil yang diisi oleh si pencakar itu sendiri. Berarti profil ini bergeraknya di kata kunci gitu. Betul. Semakin banyak diisi, semakin lengkap diisi, semakin mudah teman-teman menemukan lowongan yang paling cocok dengan teman-teman. Nanti di profilnya sendiri akan muncul lowongan pekerjaan yang paling cocok buat teman-teman itu apa? Berapa persen lowongan tersebut cocok dengan profilnya teman-teman? Kira-kira seperti itu. Mantap sekali sistemnya yang sudah pakai ya, berarti adaptif dengan data yang kita masukkan ya. Ini kawan-kawan kalau adik-adik kita SMK kan sering update di sosial media ini. Apakah nanti dia tracing juga nih di sosial media? Apakah ini karena nama lalu nyambung nggak ke situ kira-kira? Kalau secara spesifik kita tidak minta data sosial media, tapi kalau di sosial medianya menggunakan nama lengkap, kalau misalnya HRD sebuah perusahaan iseng ingin ngecek track record sosial medianya beliau, itu bisa langsung dicek, tinggal dicek aja ada nama aslinya kan. Berarti harus hati-hati nih ya. Jadi sosial media sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan support ya, positif lah ya. Nih, jadi kawan-kawan SMK kurang-kurangilah curhat yang aneh-aneh di sosial media ya. Karena ternyata pengaruh ke job market yang disediakan di aplikasi ini. Oke, kita tahan dulu ya Pak Rian sama Pak Fariza ya. Ini kita sudah datang narasumber kita 3 orang lagi dari kita undang ke depan Bapak Thomas Kastenman dari Jerman. Silakan Pak Thomas. Mr. Thomas, please welcome on the stage. You may sit in the middle if you want. Yeah. Welcome. So Mr. Thomas is actually from Ausbildung. He's responsible for Pak Thomas. Yes, right. Education. Kita akan undang Ibu Astria Dewi dari Bright Education Indonesia. Ini yang bawa Pak Thomas ke sini. Silakan Ibu Dewi. Ini perlu tepuk tangan. Lalu satu lagi kita ada tamu lagi, Abang Andi. Mana Abang Andi? Dari Jogja. Ini dari offset. Silakan Bang Andi. Nah, baru lengkap nih. Ya Pak Andi. Kita kasih aplaus untuk semua narasumber kita sore hari ini. Luar biasa sekali. Sebenarnya ada satu lagi narasumber kita. Mungkin setelah ini kita bisa aktifkan. Beliau sedang di Jerman. Ini online. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mr. Thomas, do you understand bahasa Indonesia? Okay. I say no. No. Jadi Ibu Dewi yang terjemahkan ini. Gak bercanda Ibu. Dia bisa. Dia bisa. Kalau bukti, tapi Ibu nggak bisa. Kalau yang Iya, ya. privat bisa ya. Bisa. Yang hati ke hati bisa ya, Miss. Depends on the money. That's when the money. Oke, jadi ini adik-adik SMK kan lihat kan bahwa di Jerman ternyata tidak setegang itu ya. Kita santai sekali, Mr. Thomas, very relaxed. It's not too thick ya. Because we know German is very on time and everything. I always, we are very principled persons, and we love systems because systems sustain our life. So this is why the best providers of system, SAP, or providers of management systems, ISO, they are actually coming from Germany. TÜV is coming from Germany. Standar ISO juga. Standardisasi. Panjang ya. Ngomongin disiplin kita ini panjang ya. Ini panjang ya. Ini pasti Bapak Ibu sama kawan-kawan SMK ini penasaran nih Bu Dewi. Ini
kan Ibu Dewi dari Pride Education System. Sebenarnya di Jerman itu kesempatan kawan-kawan SMK dengan adanya Pak Thomas ini seperti apa sih bursa kerja yang ada untuk kawan-kawan SMK di Jerman? Udah mulai lagi ya, Pak? Hah? Udah mulai ini. Mulai aja. Udah dari tadi. Oke, baik. Jadi, Pak, untuk kemarin kita sudah melakukan kunjungan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ke KBRI Jerman. Di sana dijelaskan peluang-peluang yang memang yang di bawah Kementerian Pendidikan atas Kemendikbud di KBRI itu peluangnya sangat banyak. Bahkan mereka aktif sekali di sosial media, mengadakan hampir tiap minggu sosialisasi tentang program-program apa saja yang bisa diikuti oleh siswa-siswa lulusan SMA SMK. Dan yang saat ini lagi gencar sekali karena Jerman saat ini sedang krisis tenaga kerja, dibutuhkan kurang lebih 400 tenaga kerja baru. Jadinya saat ini program Ausbildung ini sudah sangat dimasifkan sosialisasinya, Pak. 400.000. Betul. Wow, luar biasa ya. Ini semuanya kesempatan bagi kawan-kawan SMK untuk bisa sekali. Yakin Ibu bisa. Maksudnya itu 400.000 sendiri nggak bisa, Pak. Nah, ini kan SMK. Ya. Bayangkan kan, harus tamatan S1 gitu. SMK itu sebesar apa sih kenapa harus ada butuh lowongan sekitar 400.000 untuk SMK ya? Untuk program Ausbildung ini syarat utamanya lulusan minimum SMA SMK dan bisa bahasa Jerman. Itu aja, Pak. Oke, syaratnya gampang ya. Lulus SMK belajar bahasa Jerman. Kemana belajar bahasa Jermannya? Pride Education Indonesia tentunya. Nanti belajar sama Herr Thomas. Mr. Thomas. So, Mr. Herr Thomas, how many vocational graduate schools that you have sent to Germany and work in Germany? I send everyone. But from now we are focusing especially on Europe. We are focusing on Germany. This is something that was not so attractive until now because everybody was saying, oh, German, tidak international. So now wake up, you have here Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, good part of Chile, good part of Brazil, they all omong German. So you have to understand, Germany is a gate opener. Masuk gate. Bahasa Jerman ada orang-orang banyak. Tidak 80 juta orang dalam Jerman. Ada banyak. Dan industrinya, ilmunya, filsafatnya, musik, ada banyak poetry. Itu Jerman, ada stempel Jerman. Made in Germany, tidak. Made in China, made in Germany. We make now, inshallah, we make produk, mahasiswa, made in Indonesia. Okay, so we bring Indonesian talent, new, inshallah, ratusan, ribuan, I don't care. Sukses. Oke. Sebetulnya untuk Herr Thomas di sini atau dipanggilnya Herman. Man itu Thomas Man itu nama belakang. Jadi kita untuk sopan, hopefully-nya itu dipanggil nama belakang. Jadi Mr. Man. Right. Ada literatur dari keluarga Man. Oke, sebetulnya Herman ini sebagai native speaker di Pride Education Indonesia. Untuk partner kita di Jerman yang sudah mengirimkan sampai 5.000 peserta dari lulusan SMA SMK dari Indonesia untuk ke Jerman, itu ada namanya Herr Wolfgang Nickel yang nanti akan bergabung kita di jam 3 itu. Oke, yang Mr. Wolfgang Nickel. Iya. Ya, nanti kita akan dengarkan dari Pak Wolfgang Nickel juga ya. Tapi itu nama Wolfgang itu nama Austria atau Jerman itu ya? Woher kommt eigentlich Wolfgang? Wolfgang? Kennen Sie Wolfgang? Mozart. Wolfgang,
Goethe ya. Oh, Goethe. Ya, ada kembali standar Jerman. Everybody know Goethe Institute. Wolfgang von Goethe itu is most important writer in bahasa Woher kommt Jerman. eigentlich? Aus Deutschland oder aus Österreich? Ini saya aja roaming ini ya. Goethe. Ya. Nein, Wolfgang von Goethe. Frankfurt. From Frankfurt. Jadi Dari bukan dari Frankfurt, Austria. Frankfurt ke Weimar. Weimar itu kepala intelligence. Jadi, nah ini seru. Jadi mungkin adik-adik ragu ya belajar bahasa Jerman. Tadi kan sudah barusan kita dengar, ternyata tidak serumit itu ya bahasa Jerman ya. Tidak sulit, tapi butuh perjuangan. Bagaimana perjuangannya? Oke. Faktor satu untuk tiap bahasa. Prioritas satu cinta untuk bahasanya. You must love German. Herman ini bicara 5 bahasa, jadi boleh di-compare. Bahasa Jerman itu termasuk susah atau mudah. Tapi kalau dia kan bahasanya bahasa ibu ya, bahasa Jermannya, jadi pasti lebih mudah. Tapi bahasa, kalau ditanya bahasa Inggris, biasanya kan belajar gimana bahasa Inggris? Ya, susah-susah gampang. Kalau bagaimana belajar bahasa Jerman? Susah gampang. Dikit gampang ya, banyak susahnya. Bercanda ada, bisa dipelajari. Jadi kalau ke Jerman harus bahasa Jerman. Harus bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris nggak bisa. Nggak bisa. Itu tuh adik-adik SMK. Tapi kira-kira kalau tamat SMK itu memang di Jerman kehidupannya gimana kira-kira? Tamatan SMA SMK di Jerman mendapatkan posisi yang sangat bagus ya. Jadi untuk program Ausbildung ini maksudnya di pendidikan, masih masuk di ranah pendidikan. Jadi 2 harinya sekolah, 3 harinya bekerja, tapi pekerjaannya konteksnya masih dalam pendidikan. Namun langsung praktek di industri. Kuliahnya gratis, kerjanya dibayar. Dibayarnya juga standar untuk standar pendidikan. Ya, per bulan di awal tahun itu kurang lebih 10 jutaan bersihnya. Mereka di sana sangat layak mendapatkan pendidikan dan juga dapat uang untuk hidup itu normal sekali segitu Pak. Cukup. Dan dibutuhkan KBRI sendiri kemarin mengundang sebanyak-banyaknya anak-anak muda Indonesia untuk isi kekosongan di Jerman. Di atas UMR Indonesia ya. 10 juta masih lumayan lah Kak ya. Jadi sudahlah sekolah dibayarkan, kemudian bisa bekerja juga sekitar 20 jam seminggu ya? Totalnya itu sebetulnya hitungannya 40 jam untuk sekolah dan bekerja. Persentasenya 30% sekolah, 70%-nya praktek. Jadi nggak pas 20, tapi kurang lebih 10 jam untuk sekolah juga. Jadi tetap bisa S1, bekerja juga dari lulusan SMK ini ya. Tapi Ausbildung itu bukan S1 Kak. Apa tuh? Disetarakan dengan D3. Oh gitu, jadi memang vokasional. Vokasional. Oke, ini begitu nih adik-adik, apalagi yang ditunggu ya. Habis ini silakan kontak Ibu Dewi nih dari Bright Education Indonesia. Nanti ketemu sama Mr. Man juga, belajar bahasa Jerman dengan lebih ceria ya. Iya. Ini kalau di Jakarta lokasinya di mana? Kami lokasinya ada di Bandung Pak, kantor pusatnya. Di Bandung. Di Bandung. Iya. Kita ada 4 titik di Bandung, ada di Sukarajin 1 nomor 1 di dekat Itenas, lalu ada di Pasteur, ada di Buah Batu, dan kantor pusatnya ada di Mekarwangi di Kabupaten Bandung Barat. Kalau Mr. Man-nya nanti ketemunya di mana? Oke, nanti di Bandung. Oh di Bandung. Iya, tapi bisa di rolling ke sini ke Padang. Oke, tuh berarti ke Bandung ya. Saya pikir belajar bahasa Jermannya harus di Gute yang di Jakarta. Jakarta, Bandung, Surabaya. Kalau untuk sertifikasinya kita dari Gute Pak. Dari Gute langsung Iya. ya. Berarti ini berapa lama kira-kira belajar bahasa Jerman sehingga memenuhi syarat untuk bisa masuk ke usaha kerja tamatan SMK yang di Jerman ini? Sebetulnya targetnya kita tuh 4-6 bulan, namun lebih dari itu juga banyak, tergantung kemampuan belajar. 4-6 bulan bisa Ya. bahasa Jerman? Betul. Only 4 to 6 months and then we can speak Germany? Learning, yeah, belajar, itu kerja, belajar
masalah dan manfaat banyak. Orang tanpa niat belajar tidak ada sukses. Itu tidak ada obligasi untuk mama, obligasi untuk bapak, kan? Obligasinya di sini. Takwa rahona. Di sini, di dalam saku, di dalam hati ya. Copy machine. Yang penting ada niat ya adik-adik ya. So belajar bahasa Jerman 4-6 bulan. Kalau tidak bisa tambah lagi 4-6 bulan lagi. I learned Spanish in 2 months. 2 bulan Spanyol. Itu bisa langsung dapat orang Spanyol atau pekerjaan. After 2 Puedo months. hablar español. No hay ningún problema en castellano, pero hablamos un poco más. Dari tiap minggu ada lagi. Tanpa lapar tidak ada sukses. 3.000 kosakata per bulan. 3.000 kosakata per bulan. Luar biasa sekali ya. Berarti ini kalau kita ke Bright itu kita bisa dapat itu ya, Bu Dewi ya. Luar biasa. Jadi ini adik-adik mungkin programnya sudah bisa dirancang dari sekarang. Kalau ingin ke Jerman, ini siap-siap nih. Berarti harus minimal ke Bandung ini ketemu sama Ibu Dewi. Nanti dipersiapkan oleh Mr. Man bahasa Jermannya bisa masuk ke bursa kerja lulusan SMK yang ada di Jerman itu. Ingat 400.000 ya Bu Dewi ya. Butuh 400.000 lagi bekerja dari Indonesia aja ya. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Everywhere boleh. Yang pasti Jerman sedang butuh urgent dalam kerja. Ini di sini ada sekitar tadi disebutkan MC berapa Uni MC 1260 berapa tadi yang ada di sini ini bisa semua berarti ya adik-adik ini. Apalagi yang sudah ikut SMK Expo ini pasti bisa. Jadi ini oke, Bu Dewi ini sudah ada 2 ini. Tadi sudah ada dari Pak Rian sama Pak Reza ini bahwa ada bursa kerja di Jakarta yang adik-adik bisa masuk ke aplikasi cukup dengan NIK ya. Dan lengkapi dengan portfolio yang membangun profil adik-adik. Kemudian Bapak Ibu semuanya dan kawan-kawan SMK bisa masuk ke bursa kerja di Jerman. Syaratnya lulus. Makanya kalau di SMK jangan tawuran. Belajar yang benar, lulus. Tambah satu lagi bahasa Jerman, bisa masuk ke bursa kerja yang ada di Jerman. Betul. Nah, kita nih ke paling ujung nih dari Jogja nih Pak. Ada Pak Andi dari Jogja. Diceritakan sedikit Pak. Pak Andi tamatan SMK juga Pak. Iya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu, nama saya bukan Andi. Ya, Andi itu adalah nama perusahaan saya. Waduh, minta Ya. maaf. Oh, nggak apa-apa. Ya, itu adalah penerbit Andi. Tidak asing bagi seluruh SMK di Indonesia pasti kenal yang namanya penerbit Andi. Karena kami sudah sekian tahun mendedikasikan penerbitan kami untuk menerbitkan buku-buku SMK. Pasti kenal. Nah, nama saya Joko Budi. Budi, jadi Jawa sekali. Nah, perusahaan kami berkedudukan pusatnya di Jogja. Kami punya hampir di seluruh provinsi kami ada, bahkan di kabupaten ada 60 cabang. Nah, kami mengkhususkan diri untuk bergerak di bidang percetakan dan penerbitan. Nah, kami sudah terjebak dalam tanda petik masuk dalam ekosistem vokasi ini dengan ada adik SMK, guru SMK, kepala sekolah SMK. Kenapa begitu? Produk kami diterima di SMK. Kemudian perusahaan kami tempat magang SMK, tempat tujuan kerja SMK. Bahkan akhir-akhir ini adalah dijadikan riset untuk padanan pusat keunggulan SMK. Sehingga kepala-kepala sekolah, kepala dinas datang ke tempat kami untuk berdiskusi bagaimana baiknya masa depan studi untuk SMK. Thanks. Berarti luar biasa sekali ya. Ini komitmen Andi percetakan ya, Andi Offset ini ya untuk SMK mulai menyediakan buku, mencetak buku, tempat magang juga, tempat kerja bisa nggak? Banyak sekali. Bisa. Bahkan Banyak nanti sekali. kami tertarik dengan presentasi adik yang terakhir tadi. Ya. Wah, ini sebetulnya kalau kerja tempat kami
pasti bagus. Siapa itu yang terakhir kali presentasi tadi udah ditunggu sama Pak Mumpuni nih, dia offset luar biasa sekali nih. Jadi mungkin kawan-kawan yang sedang sekolah biasa ya menemukan nama anti offset di buku-buku pelajarannya. Kira-kira Pak, Bapak melihat kondisi kan buku nih yang Bapak bikin ya, berarti turunan dari kurikulum ya. Ini turunan kurikulum yang diterjemahkan ke dalam buku-buku ini, apakah memang sudah mampu menciptakan kompetensi dari kawan-kawannya? Ilmu, knowledge. If you give Indonesians the correct tools, the correct knowledge, this country and everyone affected by Indonesian people will have great effect on the entire world, and you can then, and I don't think this is one option for orang Indonesia. I want Indonesian to be proud. You are not weak. To be Muslim, whatever your agama is, you are not inferior to anyone in Asia, not to Thailand, not to Vietnam, not to China, no one actually. The commitment of Indonesian people is higher. The only problem that you have is to learn to work together. And as long as we all work together and you overcome your ego and you really learn, you can be really successful and Indonesia will be strong in the entire region. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi orang Indonesia ini nih, kata Mr. Man, sudah punya mentaliti yang bagus, ya, sudah punya kemampuan adaptasi yang bagus. Masalahnya ada dua. Satu, kurang mengupgrade pengetahuannya. Karena 20 tahun ke depan nanti luar biasa persaingan kerja. Kita tidak kalah dari negara Asia lainnya, apalagi Asia Tenggara. Terus satu lagi, PR-nya adalah kalau mau kerja di internasional harus mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan siapapun, karena agak masalah nih orang Indonesia nih kalau bekerja sama ini. Orang Sumatera Barat ini juga agak susah nih kalau bekerja sama. Individunya bagus-bagus, tapi kalau sudah kerja sama, ini kadang-kadang suka curhat di belakangnya ya. Okay, so the mentality to collaborate and to improve, ya, adapting. Yes. If Mr. Man is convinced by his wife that Indonesia is good enough, then why not you all convince yourself that you are capable to compete in Germany ya? So kita tunggulah adik-adik kita yang sedang menyelesaikan atau sudah selesai pendidikannya di SMK ini untuk shaping your mentality, your paradigm, ya, untuk benar-benar mampu bekerja di luar negeri seperti di Jerman itu. Oke. Kira-kira sebelum kita masuk ke Mr. Wolfgang yang ini sudah izin katanya masih ada agenda, jadi baru bisa 30 menit lagi Kak. 30 menit lagi, oh boleh. Mohon maaf ya Kak ya. Gimana nih ya? Baru info baru saja Kak. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira ini Bu Dewi, apa namanya, sudah ya, oh iya, tapi saya lupa ini. Oke, kita sudah cukup ngomongnya, kita masuk ke sesi Q&A nih. Bagi kawan-kawan yang mau nanya, ada? Satu, ada lagi yang mau nanya? Dua, ada lagi? Sebelum masuk, sebenarnya kita mau masuk setelah Mr. Wolfgang, tapi nggak apa-apa karena ada 30 menit menunggu kita sekarang. Oke, mungkin sekarang Ya Kak. saya pengen 100.000. Ada nggak adik-adik yang atau bapak ibu nih yang 100.000, tahu nggak berapa standar tuition fee itu uang sekolah satu tahun ya? Betul. Untuk S1 di Inggris atau Amerika atau Australia? Nggak ada ya? Nggak ada yang butuh uang 100.000. Mungkin naikin lagi uangnya. Rata-rata untuk tuition fee-nya itu 300 sampai 500 juta Kak. Kerennya, Jerman ini free tuition fee. Wow, tepuk tangan di Jerman. Untuk kuliah S1 di Jerman membutuhkan hanya ya level bahasa
satu level di atasnya B1. Namun yang teknik, yang wirtschaft atau ekonomi itu masih bisa pakai B1. B1 di sini ada siswa kita dari SMK Pantayakunggu. Ini agak lama belajarnya, namun rata-rata belajar mereka itu di 6 bulanan. Ya, jadi bisa dikejar. Kalau yang mau S1 di Jerman itu biaya kuliahnya gratis. Hanya harus siapkan untuk biaya hidup selama 1 tahun, Pak. Itu syaratnya. Berapa biaya hidupnya kira-kira? 11.300 euro. Tuh, kurang lebih 200 jutaan. Tergantung gaya hidup juga kali ya. Betul. Supaya nggak salah jodoh ini. Kira-kira kawan-kawan kita yang SMK ini kalau mau coba ke sini ya. Industri kami kan kebetulan di percetakan dan penerbitan, sehingga rata-rata dari lulusan SMK ini siap bekerja di tempat kami. Nah, betul tadi, kalau untuk SMK itu untuk akhir-akhir ini jarang yang respect, biasanya langsung tepat yang kami butuhkan. Tetapi yang di atas itu justru yang memang perlu kami latih. Nah, padahal kan kami itu ingin efisien, masuk kerja tanpa latihan, langsung kerja. Jadi struktur gaji di tempat kami tidak memandang pendidikan sekarang, tetapi adalah produktivitas, skill plus 1 attitude. Attitude ini yang penting ya. Skill bisa dipelajari ya, attitude ini susah membangunnya. Kalau bahasa Minang, kecil terajar-ajar, kadang lupa tidur. Kecil ini diajar-ajar, besarnya nggak bisa dirubah tuh. Jadi dari kecil tuh attitude. Kira-kira begitu. Oke, kita sudah jam 3:30 ini, Bapak Ibu semua, Mr. Herman. It's already 30 minutes past the appointed time with Mr. Wolfgang ya. But before that, kita mau dengar dulu kesaksian, testimoni dari Bapak Ibu Panitia. Tadi katanya ada testimoni yang akan kita tayangkan sebelum kita masuk ke Zoom dengan Mr. Wolfgang. Gimana? Sudah ready? Ya, kita bisa lihat nanti kesaksian di ini testimoninya di belum ya? Gimana kawan-kawan di bawah belum? Oke, lanjut nih. Mr. Wolfgang-nya belum. Oh, sudah gabung ini dari Jerman. Apa kita langsung masuk ke Mr. Wolfgang? Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin bisa ditayangkan supaya bisa kawan-kawan lihat semua yang Zoom kita ini. Saya bisa lihat ini. Cuma kalau saya belum. Nama saya Langga Oleh Sakti Sediansa. Saya sedang melakukan program Ausbildung di Jerman. Saya sudah berada di Jerman sekitar 1,5 tahun. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Servis karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengucapkan selamat untuk pelaksanaan Expo SMK Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus sampai 11 Agustus di Payakumbuh. Saya sebagai anak yang sedang melakukan program Ausbildung di Jerman ingin menyupport program ini dengan baik karena bagi saya program ini memberikan kontribusi yang sangat positif untuk anak SMK yang ingin berkarir pendidikan sambil bekerja di berbagai negara, terutama seperti saya yang berada di Jerman. Jadi kami sebagai anak Ausbildung di Jerman mengajak kepada seluruh siswa SMK kita untuk saling berkarya, untuk saling berinovasi, untuk mengembangkan bakat kalian di dunia kerja maupun wirausaha. Sekian dari saya, Langga Oleh Sakti Sediansa, mengucapkan selamat. Semoga acara Expo ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Ya, ke Mr. Wolfgang ya. Halo, Mr. Wolfgang, how are you? Yang Mr. Wolfgang Nichols. Iya. Ya, nanti kita akan dengarkan dari Pak Wolfgang Nichols juga ya. Tapi itu nama Wolfgang itu nama Austria atau Jerman itu? Woher eigentlich? Bali Standard, German. Everybody know Goethe Institute. Wolfgang from Goethe, this most important writer in Bahasa. Woher kommt eigentlich?
aus Deutschland oder aus Österreich. Ini saya So, with the subject of visual design communication, that kind of thing, okay. And also I have a son that right now is still in the middle school. So before high school and middle school, he planned to go into the vocational school, majoring kinda software engineering because he liked to make a game, animation, that sort of thing. So, Mr. Mayor, I would like to ask, relate to the Ausbildung program. Is it possible they register or apply this Ausbildung program, but the major of the school there in line with what they learn today? Is it possible? Because I hear that a lot of case they haven't met the inline or the aligned subject, so they decide to choose another. That is the first question. Karena teknik itu atau IT itu termasuk salah satu yang agak susah untuk dipelajari dalam beberapa minggu. Perusahaan juga akan gemes nanti kalau nggak ngerti-ngerti. Ditambah lagi bahasa kita hanya bahasa, meskipun namanya level middle, intermediate, tetap aja buat mempelajari satu bidang termasuk teknik itu lumayan agak sulit, betul Bu.